Halo Dede, selamat hari Minggu. Ketemu lagi, kali ini dengan Kak Novi dan dengan Kak Andi lagi. Apa kabar adik-adik? Sehat, semangat, dan sukacita. Semoga ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu yuk sebelum mengangkat pujian kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Kami mau mengikuti ibadah kami dari awal sampai akhir dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Dan juga beberapa dari kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berikan kesehatan dan berikan sukacita yang baru. Berikan semangat yang baru buat kami untuk memuji Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita ya adik-adik ya. Kita bilang sama Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu memulihkan hatiku, memberkati hidupku. Maka aku akan memuji-Mu, aku akan bersyukur bagi-Mu, dan aku mau bersujud di hadapan-Mu. Ayo berikan sikap yang terbaik buat Tuhan ya. Katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kemuliaan-Mu selalu memulihkan hati kami. Kami percaya kemuliaan-Mu selalu memberkati kami. Kami mau lebih lagi sukacita, lebih lagi semangat memuji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan dong adik-adik. Ayo bangkit berdiri ya. Yang bisa berdiri, berdiri. Yang bisa loncat, boleh loncat dulu. Biar semangat lagi. Biar semangat lagi memuji Tuhan. Karena Tuhan selalu melihat kita. Karena Tuhan selalu memandang kita dimanapun kita berada. Dimanapun apapun yang kita lakukan, Tuhan tuh lihat apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Tuhan semua lihat. Ya kita angkat pujian kita ya. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi sekali, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat apapun yang kita perbuat adik-adik. Mau kita di rumah, mau kita di sekolah, mau kita di jalan, saat kita bermain, saat kita berlari, saat kita melompat, saat kita tidur, saat kita makan. Apalagi ya? Saat apa lagi? Ada yang tahu? Coba bilang saat apa? Ya, saat itu. Benar. Nah, sekarang kita akan mendaki bersama Tuhan ke gunung yang tinggi dan akan turun ke lembah yang sangat dalam. Dan juga melintasi padang rumput hijau membentang. Karena Yesus beserta kita dimanapun kita berada. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku dalam selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di sana kau ada, di sini kau ada, di situ pun selalu kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekarang di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa.
Salam, 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 salam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku, karena engkau Yesusku, karena engkau Yesusku, karena engkau Yesusku. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Wah, ya ketemu lagi nih sama Kak Dea ya lewat ibadah anak online. Nah, kali ini Kak Dea mau membawakan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya itu judulnya Penghakiman Terakhir. Bahannya ada di Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan ada ayat hafalannya juga. Alamatnya di Matius 25 ayat 40. Bunyinya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Aku ini siapa adik-adik? Aku ini Tuhan Yesus ya. Nah, sekali lagi deh, Kak Dea bacain lagi ayatnya. Matius 25 ayat 40. Bunyinya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan nih, Kak Dea punya perumpamaan. Perumpamaannya itu ada kambing dan ada domba. Nah, dua binatang ini punya kesamaan loh adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa kesamaannya? Apa yuk kira-kira? Nah, kesamaannya ada dari warnanya. Warnanya hampir mirip kan? Apa aja tuh warna domba dan kambing? Mirip kan tuh, domba warnanya ada yang putih, kambing juga ada warna putih, ada bercorak coklatnya, ada hitamnya gitu kan ya. Selain itu apa adik-adik? Mereka, kambing dan domba ini sama-sama mengembik. Gimana tuh? Mengembik tuh gimana sih maksudnya? Mengembik tuh suaranya ya gimana? Gini. Me gitu. Domba dan kambing suaranya kayak gitu. Adik-adik pasti tahu dong. Nah, selain itu apa lagi? Mereka suka berkelompok. Domba suka dengan teman-temannya nih, ngumpul nih satu geng gitu. Kambing juga sama. Mereka juga suka berkelompok, nggak mau jauh-jauh dari temennya deh. Nah, domba ini biasanya dipelihara untuk diambil bulu dan dagingnya. Bulunya tuh tahu kan adik-adik yang udah pernah nonton film kartun Shaun the Sheep deh. Lihat kan tuh bulu dombanya kan tebel gitu. Jadi itu bisa dipakai bahan untuk pakaian biasanya, buat jaket kayak gitu. Dan dagingnya juga dipakai biasanya untuk dimakan. Tapi kita jarang ya makan daging domba gitu, cuma kalau di zaman Alkitab domba itu biasanya dipersembahkan gitu. Nah, kalau kambing gimana? Kambing
dipelihara untuk diambil apanya? Kalau domba tadi kan bulunya dan dagingnya. Kalau kambing biasanya diambil susunya dan dagingnya. Siapa adik-adik di rumah yang pernah minum susu kambing? Pasti tahu rasanya, enak banget deh. Kak Dea pernah coba tuh. Dan sehat juga gitu. Nah, yang makan daging kambing siapa nih? Pasti banyak deh. Biasanya daging kambing tuh apa aja nih? Ada sate kambing, gulai kambing. Wah, Kak Dea kok jadi lapar ya ngomongin kambing nih, perdagingan kambing ini. Ya, lalu gimana? Keduanya itu sama-sama berguna kan adik-adik? Domba dan kambing sama-sama mempunyai manfaat. Mereka binatang yang berguna, tapi ada yang membedakan ya adik-adik. Kelakuan domba dan kelakuan kambing itu berbeda. Nah, kalau domba sifatnya itu lembut dan mau ikut kemana mereka dibawa, ya kan? Mereka dibawa oleh gembalanya, gembala domba. Mereka ikut, nurut aja. Gembalanya ke sana, mereka ikut. Ke sana, ikut. Tapi kalau kambing, mereka sifatnya nakal. Mereka suka membangkang dan suka pergi kemanapun mereka mau. Mereka nggak mau nurut adik-adik. Jadi itu bedanya lah. Selain itu juga domba mempunyai tanduk yang kecil dan tumpul. Tapi domba tidak menyerang. Kalau kambing gimana? Kambing punya tanduk yang runcing dan suka menyerang. Tuh, coba deh kalau adik-adik lihat kambing ya. Kan pernah tuh dikasih tahu jangan deket-deket, nanti diseruduk gitu. Kayak banteng juga, nanti diseruduk, nanti kambingnya marah, nanti kena tanduknya gitu. Jadi kambing itu suka menyerang dengan tanduknya. Nah, itu sebabnya domba dan kambing biasanya dipisahkan, tidak dikurung dalam kandang yang sama. Meskipun mereka ini masih dalam golongan saudara loh. Golongan binatang itu kan ada golongannya, ada apa ya? Ada selain golongannya itu ada kayak mereka tuh punya klasifikasi gitu. Jadi domba dan kambing ini masih bisa dibilang sepupu. Meskipun mereka berdua sepupu ini, tapi mereka memiliki sifat yang berbeda. Nah, dari sifat yang berbeda ini, Tuhan Yesus memakai gambaran domba dan kambing waktu ia mengajar tentang akhir zaman. Gimana tuh? Yuk kita langsung aja masuk ke ceritanya ya. Nah, Tuhan Yesus itu menyebut orang kepunyaannya, orang milik Tuhan Yesus dengan istilah domba. Sedangkan mereka nih orang-orang yang keras kepala dan tidak mau mengikut Tuhan Yesus disebut seperti kambing. Ya, dengan sifat yang tadi tuh Kak Dea sebutin tuh. Membangkang, tidak mau menurut gitu. Nah, lalu akan datang saatnya suatu hari nanti domba dan kambing akan dipisahkan untuk selama-lamanya. Nah, apa tuh? Gimana tuh maksudnya? Nah, jadi dari cerita Tuhan Yesus yang menceritakan tentang akhir zaman dan memperumpamakan orang itu sebagai domba dan kambing, bilang seperti ini. Hal ini yang akan terjadi pada hari kiamat, kata Tuhan Yesus sambil meneruskan pengajarannya kepada murid-muridnya. Pada hari itu, Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, di hadapan Tuhan ya. Lalu ia akan memisahkan nih mereka menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang baik seperti kambing, ya kan, mempunyai sifat yang baik, dan kelompok yang satunya lagi seperti adik-adik, Kak Dea salah. Yang baik itu seperti domba, ya maaf ya. Lalu yang tidak baik seperti kambing. Nah, seperti seorang gembala, mereka yang memisahkan antara kambing dan dombanya.
pada hari penghakiman, Tuhan Yesus akan menghakimi semua bangsa di dunia sebagai raja. Nah, masing-masing akan berdiri di hadapan Tuhan. Ada orang Asia, ada orang Australia, ada orang Afrika, Eropa, dan Amerika. Nah, mereka ini akan dihakimi oleh Tuhan pada hari penghakiman. Pahlawan atau pengkhianat, kaya atau miskin, semua ada di sana kecuali orang Kristen yang sudah diambil Tuhan untuk berjumpa dengan Dia di angkasa. Nah, kepada sebagian orang Tuhan Yesus berkata nih, berdirilah di sebelah kananku, dan kepada yang lain juga, berdirilah di sebelah kiriku. Mereka akan dipisahkan menurut apa yang telah mereka perbuat selama mereka hidup. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata lagi kepada mereka yang ada di sebelah kanannya Tuhan Yesus, ayo mari kamu yang diberkati Bapa di surga, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wah, nih Tuhan Yesus ngasih kerajaannya nih. Wah, kerajaannya yang megah, yang indah sekali, dikasih untuk orang-orang yang berdiri di sebelah kanan Tuhan Yesus. Nah, waktu mereka mendengar hal itu, orang-orang yang berdiri di sebelah kanannya sangat bersuka cita. Tuhan menerima mereka dan menjanjikan mereka tempat di dalam kerajaan surga. Tapi mengapa Bapa di surga memberkati mereka? Nah, kata Tuhan Yesus gini, waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Waktu aku kehausan, kamu memberi aku minum. Waktu aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan waktu aku telanjang tidak berpakaian nih, kamu memberi aku pakaian. Nah, ketika aku sakit, kamu merawat aku. Dan waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, apa itu artinya, adik-adik? Orang-orang yang ada di sebelah kanan Tuhan itu bingung, apa sih maksud perkataan Tuhan Yesus itu? Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan haus? Dan kapan juga kami memberi Engkau makanan dan minum? Kapan kami memberimu pakaian dan menjenggukmu saat Engkau di penjara? Lalu Yesus menjawab lagi, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Seperti ayat hafalan yang sudah Kak Dea kasih tahu tadi ya. Nah, itu kata Tuhan Yesus seperti itu. Kemudian mereka ini, orang-orang ini ingat-ingat lagi nih, apa sih yang mereka lakukan dulu? Oh iya, mereka baru ingat. Iya, mereka pernah memberikan makan, memberikan minum kepada orang-orang yang kelaparan, kehausan, memberikan tumpangan juga untuk orang yang mereka tidak kenal, karena mereka kasihan gitu. Ternyata mereka ini tidak menyangka kalau apa yang telah mereka lakukan itu dilihat sama Tuhan Yesus. Nah, itu juga artinya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya untuk Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu karena hal itu, karena mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, mereka sangat bahagia. Karena ternyata Tuhan Yesus memperhitungkan perbuatan mereka selama mereka hidup. Tuhan Yesus menghargai semua yang dilakukan. Meskipun terlihat sepele ya, terlihat biasa aja, tapi ketika hal itu dilakukan dengan tulus dan penuh kasih, Tuhan akan memperhitungannya loh adik-adik. Lalu tadi kan kita sudah dengar nih dari Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berdiri di sebelah kanan. Sekarang
perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berdiri di sebelah kirinya Tuhan Yesus. Nah, gimana tuh? Apakah sama perlakuannya? Ternyata tidak, adik-adik. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang berada di sebelah kirinya. Tapi sebelum itu, gimana? Tuhan Yesus berkata apa? Adik-adik tahu nggak? Ternyata Tuhan Yesus berkata seperti ini. Enyahlah kamu dari hadapanku. Wah, kenapa tuh? Hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang tidak bisa padam, yang sudah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Waduh, serem ya. Kok Tuhan Yesus berkata kayak gitu? Kenapa tuh? Kenapa? Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berdiri di sebelah kiri Tuhan Yesus ini? Gimana? Tuhan Yesus memberikan hukuman yang berat bagi mereka. Kenapa? Lalu dengan tegas Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar dan haus, kamu tidak memberiku makan dan minum. Nah, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberiku tumpangan. Dan ketika aku berada dalam penjara, kamu tidak menjengukku. Nah, itu artinya apa? Mereka tidak pernah menolong sesama mereka. Mereka tidak pernah memberikan makanan, minuman kepada sesama mereka yang kelaparan dan kehausan. Wah, saat mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mereka semua yang berada di sebelah kiri Tuhan Yesus ini sangat terkejut, adik-adik. Lalu bertanya kembali kepada Tuhan Yesus, kapan kami melihat engkau lapar dan haus? Kami rasa kami tidak melihatnya. Nah, tuh tadi kan sudah disebutkan kan. Sekali lagi Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu perbuat untuk orang lain yang hina itu, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Wah, sayang banget ya adik-adik. Tuhan Yesus pasti kecewa. Setelah mendengar hal itu, mereka mulai mengerti, mereka mulai mengingat juga. Ketika mereka hidup, mereka tidak peduli terhadap orang lain yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak menolong, mereka tidak menghibur, mereka juga tidak menjenguk orang yang sakit. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Wah, adik-adik di rumah jangan seperti itu ya. Kita kan hidupnya sama-sama, ramai-ramai gitu. Kita punya teman yang kesusahan, kita tolong, ya kan? Adik-adik juga ketika adik-adik kesusahan pasti akan ditolong oleh teman-teman adik-adik juga. Nah, balik lagi nih ke cerita yang tadi. Mereka yang berdiri di sebelah kiri Tuhan Yesus itu merasa sangat sedih dan malu atas apa yang mereka lakukan selama ini. Mereka sangat menyesal adik-adik, tapi sudah terlambat. Wah, sayang sekali ya. Mereka harus pergi dan terpisah dari kasih dan anugerah Tuhan selamanya. Waduh, sedih gak tuh? Kalau Kak Dea sih sedih gitu kan. Ternyata Tuhan Yesus melihat loh apa yang kita lakukan selama kita hidup. Wah, jadi adik-adik di rumah jangan sampai melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Jangan sampai. Jadi selagi adik-adik punya waktu untuk menolong sesama, untuk berbuat baik, lakukanlah. Karena itu juga kita lakukan untuk Tuhan, ya kan? Tuhan akan senang dengan apa yang kita lakukan. Nah, dari pelajaran ini kita itu belajar bahwa betapa pentingnya dan berharganya waktu kita selama kita hidup. Nah, Kak Dea mau baca nih di Lukas 10 ayat 27. Bunyi ayatnya seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gitu adik-adik. Nah, ceritanya cukup sampai di sini. Sekian cerita dari Kak Dea ya adik-adik. Ayo kita mau tutup dalam doa. Adik-adik yang di rumah bisa lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman yang disampaikan Kak Dea. Tuhan, kami mau belajar, mengerti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, berkati hidup kami lebih lagi, agar kami dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Segitu aja ya adik-adik, kita akan jumpa kembali di ibadah selanjutnya. Dah, Tuhan Yesus memberkati.